Kembali di Prime Time News, pemirsa, masih dengan narasumber saya, Mas Niko Haryanto dan juga Mas Arya Bima. Mas Arya, bagaimana sekarang caranya, hitungannya sekarang seperti apa untuk meloloskan Perpu ini? Ya, kalau komposisi dukungan dari Koalisi Indonesia Hebat plus P3, ya, Demokrat, itu saja kita sudah menang ya. Ya. Kemudian P3 semuanya diamankan? Ya, P3 ini masih ada yang agak mulai bimbang begitu karena kondisi internalnya, dan ada kecenderungan kawan-kawan PAN kelihatannya juga tertarik untuk memberikan dukungan ke Perpu. Ya. Jadi saya melihat tidak terlalu mengkhawatirkan bahwa Perpu ini nanti akan ditolak oleh DPR. Ya. Kalau sudah arahnya menang, tentu saya melihat Partai Golkar ini kan kemarin memberikan suatu opsi itu kan karena koalisi Merah Putih yang demikian kuat untuk proses pemilihan di daerah. Nah, saya melihat ada kecenderungan Golkar pun akan berbalik. Dia tidak akan mau lus juga untuk berani mengambil opsi tetap mendukung pemilihan langsung, pemilihan tidak langsung. Ini yang saya tidak habis pikir, apakah keputusan Munas itu bisa dianulir oleh DPP dan fraksinya, ini yang menjadi tapi pertanyaan. Dikatakannya akan harus diperjuangkan gitu. Ya, itu masih bersayap, masih bisa juga untuk mengambil opsi mendukung pemilihan langsung. Mas Tiko, tapi ini berarti yang dipertaruhkan sekarang tidak hanya identitas masing-masing partai ini, apakah dukung atau tidak dukung, tapi juga di sini kalau ini ditolak akan ada kevakuman hukum. Kalau Anda lihatnya seperti apa? Ya, tentu kalau ini ditolak, selain ada kevakuman hukum, dan kalau ada kevakuman hukum sebenarnya yang diuntungkan adalah pemerintahan Jokowi JK. Karena kalau jadwal-jadwal pilkada tahun depan itu ada sekitar 240-an, kalau belum ada undang-undang yang definitif yang mengatur pilkada, tentu bisa kemudian diangkat PLT. Ya, PLT ini tentu bisa ditunjuk langsung. Iya, tunjuk langsung oleh pemerintah karena tidak ada pilkada sampai kemudian ada proses pembahasan yang baru. Tapi saya kira yang jauh lebih penting adalah selain ada kevakuman hukum, kalau sampai ini ditolak Perpunya, itu sebenarnya menunjukkan bahwa partai-partai itu sudah siap untuk bunuh diri secara politik, secara elektoral, karena mereka berani berhadapan melawan aspirasi rakyat. Partai-partai yang mana? Ya, saya kira partai misalnya Golkar atau Gerindra atau PKS ya, yang sampai hari ini itu masih menyatakan mendukung misalnya penolakan Perpu pilkada tersebut. Nah, ini saya kira nanti yang akan menghadapi mereka tidak hanya dari koalisi yang lain atau dari partai-partai yang sudah disakiti seperti Demokrat, atau mungkin partai yang akan mulai sadar seperti PAN dan seterusnya, tapi juga rakyat, saya kira. Oke, bahwa pertaruhannya di sini adalah demokrasi juga dipertaruhkan di sini. Saya nanti akan kembali ke Pak Syarif Hasan dari Gedung DPR MPR Jakarta. Pemirsa, tetap bersama kami di Prime Time News.